Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi GMRJ Lovers. Kembali bersama saya Juli Mutia Alfari. Saya adalah seorang terapis dan instruktur terapi GMRJ. Menyapa rekan-rekan semua dari Gria Sehat Agnia Kota Cimahi. Bagaimana kabar rekan-rekan hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, terus semangat, dan pastikan rekan-rekan semua sudah subscribe channel ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semua tentang bagaimana struktur dan fungsi organ lambung secara pasti alam dan budaya menurut metode terapi Kabuyutan Bawadatala Gusmus Raksajasa. Kita mulai dengan mengenal apa itu organ lambung. Rekan-rekan, lambung adalah salah satu organ pencernaan berupa kantung yang terletak di rongga perut bagian kiri atas, tepatnya di bawah diafragma dan di sebelah kiri liver. Organ ini merupakan bagian dari sistem pencernaan dan berada di antara kerongkongan atau esofagus dan usus halus atau kita sebut duodenum. Rekan-rekan, lambung terdiri dari 3 bagian, di antaranya lambung bagian atas atau fundus, yang kedua lambung bagian tengah atau badan lambung, dan yang ketiga lambung bagian bawah atau pilorus. Nah, yang pertama lambung bagian atas terdiri dari kardia dan fundus. Fungsi dari kardia yaitu mengontrol masuknya makanan dari esofagus ke lambung melalui sphincter esofagus bawah. Ia juga mencegah refluks atau naiknya asam lambung ke esofagus. Inilah yang dinamakan dengan katup, rekan-rekan. Selanjutnya, fungsi dari fundus adalah untuk menyimpan gas hasil fermentasi makanan dan udara yang tertelan. Ia berperan dalam relaksasi adaptif, yaitu melebarkan lambung saat makanan masuk. Yang kedua, fungsi lambung bagian tengah atau badan lambung, yaitu menghasilkan asam lambung dan enzim pepsinogen yang diubah menjadi pepsin. Selain itu, lambung bagian tengah berfungsi untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan enzim dan asam. Ini disebut dengan proses kimiawi pada lambung. Lambung bagian tengah juga merupakan pusat pencernaan protein secara kimia. Yang ketiga yaitu lambung bagian bawah, yang terdiri dari antrum dan pilorus. Antrum berfungsi menghaluskan makanan menjadi bubur halus atau disebut cime dan mengatur pengeluaran makanan ke usus halus, serta menghasilkan hormon gastrin untuk merangsang produksi asam lambung. Fungsi dari pilorus adalah bagian yang bertindak sebagai katup, sphincter pilorus namanya ya, yang membuka dan menutup dan melakukan controlling aliran cime ke duodenum. Ia juga mencegah aliran balik dari usus ke lambung. Rekan-rekan, lalu bagaimana fungsi lambung secara menyeluruh? Lambung memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pencernaan, yang diantaranya yang pertama, mencerna makanan secara mekanik dan kimia. Yang kedua, menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang disebut pepsin yang membantu memecah protein. Dan yang ketiga, mengaduk makanan hingga menjadi cime atau cairan kental tadi ya. Dan yang keempat, menyimpan makanan sementara sebelum diteruskan ke usus halus. Kemudian yang kelima, membantu membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, rekan-rekan, setelah kita mengetahui apa itu lambung dan bagaimana fungsinya, kita pun perlu mengetahui keluhan dan gangguan fungsi lambung yang sering dirasakan masyarakat pada umumnya. Gangguan fungsi lambung biasanya terasa nyeri di ulu hati, rekan-rekan. Kemudian terasa kembung dan begah, lalu sering sendawa. Kemudian selanjutnya terjadi mual dan muntah, tidak kurang juga yang banyak mengalami tidak nafsu makan, merasa asam dan pahit di mulutnya, kemudian lemas dan pusing, serta buang air besar berwarna hitam. Itulah sekilas tentang organ lambung secara anatomi tubuh manusia. Kita sudah mengetahui bersama bagaimana ia bekerja setiap hari di dalam tubuh kita. Rekan-rekan,
Lambung dalam metode terapi kabuyutan Nabawada Lagus Musak Sajasad secara pasti alam dan budaya adalah perlambang finansial atau pemenuhan kebutuhan pokok. Seperti halnya makanan masuk melalui mulut dicerna dengan proses fisika dan kimia, kemudian masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Kemudian di lambung diproses untuk dirubah menjadi bahan pokok atau nutrisi agar bisa diserap oleh sel supaya manusia dapat hidup. Begitu pula lah dengan kehidupan rekan-rekan. Hasil kerja kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup agar hidup terus tumbuh dan berkembang. Lambung tahu bagaimana ia memanajemen kebutuhan primer, tersier, dan sekundernya. Ia tahu apa yang harus diprioritaskan dan apa kebutuhan utama tubuh yang diperankan olehnya. Begitu pula lah dengan hidup kita. Tahukah rekan-rekan sekalian bahwa hampir 85% manusia yang terganggu fungsi lambungnya, ia juga bermasalah dengan pengaturan finansial atau kebutuhan pokok dalam hidupnya seperti telah digambarkan oleh fungsi organ lambung yang sudah saya jelaskan hari ini. Demikian yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga terus menambah pengetahuan dan motivasi hidup sehat. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini terus dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Saya Juli Mutia Aufsari undur pamit. Badar Pancasona, Inditna Bari Cicing, Lumampahna Tengalengka, Nu jauh gera deketan, Nu deket gera dehesan, Nu anggang gera datangan, Cirina satangtung diri. Tiluhur sausap rambut, tihandap sausap dampal, tigigir sagulir cingir, di tengah saaya-aya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.